amma yatasa. Ini enggak normal. Normalnya ngaji Quran itu dari kanan ke kiri. Nah, harusnya ketika kita mentadaburi juz 30 itu dari An-Naba dulu, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, baru terakhir surat An-Nas. Tapi yang kita lakukan justru sebaliknya. Kita mulai dari kiri, dari An-Nas dulu, Al-Falaq, Al-Ikhlas, baru terakhir kemarin selesai kita bahas surat An-Naba. Nah, tentu pertimbangannya adalah karena di juz 30 surat-surat yang familiar di telinga kita, yang mungkin lebih Bapak hafalkan atau lebih banyak Bapak hafalkan, itu dimulai dari belakang. An-Nas Bapak hafal, Al-Falaq hafal, Al-Ikhlas hafal. Itu yang jadi pertimbangan kenapa dulu kita mulai dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan. Kalau dimulai dari An-Naba, siapa di antara Bapak yang hafal surat An-Naba? An-Nazi'at apalagi? At-Takwir tambah-tambah enggak apa lagi gitu. Nah, itu pertimbangan kita. Lah adapun kalau di juz 29 kita tidak mulai dari belakang. Karena kalau dari belakang itu harusnya surat Al-Mursalat terlebih dahulu. Al-Mursalat, Al-Insan, baru nanti terakhir surat Al-Mulk. Itu kalau mulainya dari kiri. Nah, tapi kita akan memulainya dari kanan ke kiri, yaitu surat Al-Mulk terlebih dahulu, surat Al-Qalam kemudian, selanjutnya Al-Haqqah, Al-Ma'arij, dan nanti terakhir surat Al-Mursalat. Kenapa kita mulai dari depan ke belakang atau dari kanan ke kiri? Ya karena untuk juz 29 ini rasa-rasanya kita mulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri pun itu sama. Bapak sama-sama belum hafal. Jadi yang lebih baik ya dari kanan ke kiri. Kalau dulu di juz 30 kan An-Nas hafal, Al-Falaq hafal, Al-Ikhlas hafal. An-Naba belum hafal. Oke, kita mulai dari kiri. Nah, sekarang Al-Mursalat hafal? Enggak. Al-Mulk? Enggak, ya sudah. Al-Mulk dulu ya. Surat Al-Mulk. Baik, saya bacakan beberapa ayat dari surat Al-Mulk terlebih dahulu. Mungkin ini surat yang familiar, ya sudah familiar di telinga kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan surat ini sebagai satu bacaan yang spesial. Ya, jadi kalau ada kaum muslimin yang pengen menghafal Al-Quran itu enggak mampu, artinya menghafalkan 30 juz itu enggak sanggup, maka dia akan menghafal surat-surat pilihan. Dan biasanya salah satu di antara surat pilihan yang paling banyak dihafal oleh kaum muslimin adalah surat Al-Mulk. Nah, surat pilihan di tengah-tengah kita kan apa rata-rata? Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Nah, salah satunya apa? Al-Mulk ini. Saya bacakan terlebih dahulu surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا
نستعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ila akhir surah. Yang saya bacakan tadi baru sampai ayat ke-11. Nah, sementara surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. Nah, untuk jumlah ayatnya ini enggak sebanyak surat An-Naba di juz 30. Tidak sebanyak surat An-Nazi'at juga di juz 30. An-Naba itu 40 ayat, An-Nazi'at itu 46 ayat. Nah, sementara surat Al-Mulk itu 30 ayat, hanya 30 ayat. Logikanya, kalau Bapak bisa menghafal surat An-Naba di juz 30, bisa hafal surat An-Nazi'at di juz 30, harusnya juga bisa hafal surat apa? Al-Mulk. 40 ayat aja bisa, 46 ayat saja sanggup. Nah, ini hanya 30 ayat. Nah, ini saya nasihatkan terlebih dahulu untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak sekalian, kalau bisa, ya tentu yang paling bagus adalah kita ngapal Quran 30 juz. Tapi kalau kita merasa nggak sanggup, nggak mampu, ya maka hafalkanlah surat-surat pilihan. Nah, salah satu surat yang paling dianjurkan, dan ini adalah harapan dari Rasulullah SAW, hafalkanlah surat apa? Al-Mulk ini. Nah, bagi bapak yang sudah hafal, maka silahkan ini dijadikan satu bacaan yang dirutinkan. Ya, entah sebelum tidur bapak baca, atau bapak jadikan surat Al-Mulk ini bacaan di dalam sholat. Karena surat Al-Mulk ini punya faedah, punya keutamaan yang luar biasa. Salah satu yang akan bisa menolong kita nanti di akhirat, terutama di alam barzakh atau alam kubur, adalah surat Al-Mulk ini. Nah, maka bagi bapak-bapak yang belum hafal dan masih ada kemauan dan juga semangat untuk menghafal Al-Quran, silahkan bapak upayakan untuk bisa menghafal ya minimal lah surat Al-Mulk ini. Nantilah dibuat target, sebentar lagi kan Ramadan. Misalnya Ramadan itu 1 bulan, nanti misalnya 30 hari misalnya. Lah bapak buat target sehari ngapal 1 ayat. Ya, nanti dengan berakhirnya bulan Ramadan berarti hafal 30 ayat surat Al-Mulk. Ya, tapi pastikan hafal benar-benar. Jangan hari pertama ayat pertama hafal, hari kedua ayat kedua hafal, ayat pertama apa? Hilang. Hari ke-30 ya hafal 1 ayat saja, ayat 30. Ayat 1 sampai 29 hilang. Ya jangan. Nah, ini boleh dijadikan target. Tidak usah bapak nanti Ramadan mau menghafalkan 30 juz. Udah itu enggak realistis, Pak. Sudah enggak akan bisa untuk ukuran kita untuk 1 bulan menghafal 30 juz itu enggak akan bisa. Janganlah sebulan, setahun aja belum tentu apa bisa. Maka di antara yang bisa bapak lakukan adalah menghafalkan surat apa? Al-Mulk ini. Ini bukan berarti surat yang lain itu tidak bagus. Semua ayat Quran itu bagus, tetapi memang Allah memberikan keutamaan tertentu kepada surat-surat tertentu. Baik, kita akan baca di antara keutamaan ataupun fadilah dari surat Al-Mulk ini terlebih dahulu sebelum kita membahas ataupun mentadaburi ayat demi ayat dari surat ini. Surah Al-Mulk, surat Al-Mulk. Surat ini juga bisa disebut surat Tabarok. Ya, surat Tabarok kenapa? Karena surat ini diawali dengan kata Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka juz 29, karena juz 29 itu diawali dengan surat Al-Mulk. Dan surat Al-Mulk ini kata pertamanya adalah kata Tabarok, maka juz 29 ini juga sering disebut dengan istilah juz apa? Juz Tabarok. Kalau juz 30 juz apa? Juz amma. Nah, kenapa disebut juz amma? Nah, karena diawali surat An-Naba. An-Naba itu ayat pertamanya amma yatasa alun. Maka juz itu dinamakan juz amma.
Nah, juz 29 diawali surat Al-Mulk. Ayat pertamanya tabaraka. Maka juz 29 juga disebut dengan juz tabarok. Ya, juz tabarok. Nah, surat ini bisa dinamakan surat tabarok, atau bisa juga kita menyebut nama surat ini dengan ayat pertama. Surat apa? Surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini tentu penyebutan nama surat dengan ayat pertama dari surat tersebut ini lebih mudah bagi kita untuk mengingatnya. Ya, Pak, baca surat Al-Mulk terkadang loading dulu agak lama. Al-Mulk yang mana ya? Mulainya gimana ya? Kadang-kadang begitu. Tapi kalau Bapak diperintah misalnya, Pak, baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, langsung ingat. Oh, tinggal melanjutkan saja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik. Unzilat tabaraka atau surat Al-Mulk fi ahli Makkah illa salasa ayatin. Jadi secara umum surat Al-Mulk ini termasuk kategori kelompok surat Makkiyah. Meskipun ada yang berpendapat kecuali 3 ayat. Ya, dari 30 ayat ini secara umum mayoritas surat ini diturunkan kepada penduduk Mekah. Turunnya sebelum Nabi hijrah, maka surat Al-Mulk termasuk kategori surat apa? Makkiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan, sesungguhnya ada satu surat, min kitabillahi, dari kitab Allah, dari Al-Quran, mahia, tidaklah satu surat itu illa salasuna ayatan, melainkan hanya terdiri dari 30 ayat. Ini kata Nabi. Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran. Surat itu hanya terdiri dari 30 ayat. Syafaat, dia akan memberikan syafaat, pertolongan, lirajulin, kepada seseorang, hatta ghufira lahu, sampai diampuni dosa-dosanya. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Dalam Al-Quran kalau Bapak cari, Bapak teliti dari awal sampai akhir, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nanti surat yang terdiri dari 30 ayat itu satu-satunya hanya surat apa? Al-Mulk ini, nggak ada yang lain. Ya, surat yang terdiri dari 30 ayat, satu surat terdiri dari 30 ayat, itu hanya surat apa? Al-Mulk ini. Maka kata Nabi, surat ini akan memberikan syafaat, pertolongan kepada seseorang sampai nanti dosa orang-orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata gini, surat Al-Mulk itu akan terus melobi, terus meminta kepada Allah, memohon kepada Allah pertolongan untuk seseorang, meskipun orang itu dosanya banyak, sampai nanti dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun minal Quran, ada satu surat dari Al-Quran, khosomat, yang dia akan membela, an sahibiha, membela siapa? Sahibiha, pemiliknya atau temannya, hatta sampai adkhalahu al-jannah. Surat ini menjadi sebab yang memasukkan dia ke dalam surga. Saya ulang lagi, suratun minal Quran, ada satu surat dari Al-Quran, khosomat. Khosomat itu membela. Jadi dia akan melawan siapapun yang berusaha untuk menyerang sahibiha, temannya ini. Bahkan nanti siap berdebat dengan malaikat. Di surat Al-Mulk ya. Sahibiha, yang dimaksud sahibiha itu apa? Sahibnya, temannya surat Al-Mulk. Nah, nanti kita akan bahas siapa gerangan yang
pantas disebut temannya surat apa? Al-Mulk. Apakah orang yang sekedar membacanya saja ataukah orang yang harus menghafalkannya? Dan nanti ada di penjelasan setelahnya. Hatta sampai adkhalahu al-jannah. Surat ini menjadi sebab yang memasukkan dia ke dalam surga. Surat apakah itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk. Kalau Bapak pengen masuk surga lewat jalur Al-Qur'an, Bapak nggak bisa nih ngapal 30 juz. Nah, hafalkan surat apa? Al-Mulk. Insyaallah surat Al-Mulk itu akan membela kita sampai nanti surat Al-Mulk ini menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, ini adalah ucapannya seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, daraba ba'du ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, ada salah satu sahabat Nabi, tidak disebutkan siapa namanya, dia menginjakkan kakinya di atas kuburan. Jadi dia jalan, kemudian kakinya atau sepatunya itu menginjak kuburan. Wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Nah, sahabat ini tidak mengira, tidak menyangka kalau yang diinjak itu adalah apa? Kuburan. Jadi dia menginjak kuburan dalam keadaan tidak sadar, tidak sengaja, Pak. Dan ini jelas tidak mungkin sengaja. Karena kalau menginjak kuburan dengan sengaja itu terlarang, tidak boleh. Jadi Bapak kalau masuk area pemakaman itu tidak boleh menginjak-injak apa? Kuburan. Kenapa? Ya karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh berjalan di atasnya, tidak boleh duduk-duduk di atasnya. Ya, kenapa? Karena yang ada di kuburan itu atau jasad yang ada di bawahannya itu adalah misalnya kaum muslimin, maka kehormatannya tetap harus dijaga. Ya, jangan mentang-mentang sudah mati terus Bapak injak-injak, tidak boleh. Ya, makanya untuk menjaga kehormatan kuburan itu dianjurkan kalau mengubur seseorang, tanahnya itu ditinggikan barang apa? Sejengkal. Ini untuk membedakan area kuburan dengan yang lain. Kalau kuburan dibuat rata, Pak, tidak dikasih tanda, misalnya tanda tanah yang agak tinggi barang sejengkal, itu nanti area pemakaman akan dijadikan tempat untuk main bola anak-anak. Ya, akhirnya kuburan itu diinjak-injak, kehormatannya direndahkan. Nah, makanya sunnah ataupun aturan di dalam menguburkan seseorang, tanah pekuburan itu ditinggikan apa barang sejengkal. Itu aturan di sono ya. Kalau di kita mah itu sudah dari dulu ya, bukan hanya sejengkal, wijeng-wijengnya ditaruh. Nah, ini diceritakan ada seorang sahabat Nabi yang menginjak kuburan dalam keadaan dia tidak sadar kalau yang diinjak itu adalah kuburan. Fa idza fihi insanun yaqra'u suratal mulk. Nah, sahabat ini mendengar dari dalam kuburan itu, dari dalam kuburan, Pak, ada orang yang membaca surat apa? Al-Mulk. Jadi hal-hal kayak gini itu kejadiannya pernah terjadi di masa apa? Sahabat. Jadi jangan heran nanti kalau Bapak misalnya ke kuburan tiba-tiba ada apa? Suara orang ngaji misalnya, atau suara yang aneh-aneh misalnya. Itu bisa jadi datang dari mana? Kuburan. Meskipun bisa jadi suara itu hanya Allah perdengarkan kepada orang-orang tertentu. Bapak datang bergerombol misalnya, yang satu mendengar, yang lain tidak mendengar, itu ya bisa saja, mudah saja bagi Allah untuk apa? Melakukannya. Nah, sahabat ini ketika nggak sengaja nginjak kuburan, nah, telinganya itu mendengar ada orang di dalam kuburan itu membaca surat apa? Al-Mulk. Akhirnya apa? Hatta khatamah. Dia membaca itu sampai khatam, Pak. Berarti ayat 1 sampai ayat 30. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Di dalam kuburan itu dia pegang mushaf atau kira-kira dia hafal? Ya hafal. Karena nggak mungkin di kuburan masih ada apa? Mushaf. Lah, ini maka potensinya gini, Pak. Kalau Bapak pengen nanti dapat keutamaan seperti orang ini, itu harus apa? Hafal. Tidak hanya mengandalkan membaca. Kalau di dunia kita masih bisa membaca karena ada mushaf. Lah, kalau sudah dikuburkan, nah satu-satunya yang bisa yang memungkinkan adalah apa? Ketika surat Al-Mulk itu sudah ada di dalam dada kita, di hati kita.
Nah, orang yang ada di dalam kuburan itu membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, dan beliau mengabarkan apa yang beliau alami tadi kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab atau memberikan penjelasan, hiya al-mani'ah. Surat Al-Mulk, hiya itu artinya dia itu kembali surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu adalah al-mani'ah. Al-mani'ah itu benteng, tameng, pembela. Hiyal munjiyah, dia adalah penyelamat. Tunjihi min azabil qabr, yang menyelamatkan temannya, orang yang di dalam kubur itu dari apa? Dari siksa kubur. Tuh. Selama ini kan kita takut tentang apa? Adanya siksa kubur. Kita khawatir nanti setelah mati nasib kita bagaimana. Nah, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan kalau pengen selamat dari siksa kubur adalah dengan apa? Menghafal surat Al-Mulk. Setelah hafal kemudian dijadikan sebagai apa? Zikir yang kita rutinkan, entah di dalam sholat maupun di luar sholat. Tuh. Yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya hampir sama, suratu tabaraka, surat tabarak atau surat Al-Mulk, hiya al-mani'atu min azabil qabri, dia adalah pembela dari siksa kubur. Ya, orang yang hafal surat Al-Mulk nanti akan dibela oleh surat Al-Mulk ketika malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa ahli kubur datang hendak menyiksanya. Bapak ini misalnya pantas disiksa, malaikat datang. Tapi Bapak hafal surat apa? Al-Mulk. Dan itu surat Al-Mulk itu akan membela Bapak. Ya, sampai-sampai malaikat sudah tidak apa? Tidak bisa lagi untuk menyentuh dan menyakiti Bapak. Wa akhraja Ibnu Marduyah an Rafi' ibni Khadij wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah, annahuma, bahwasanya keduanya, sami'a Rasulullah, keduanya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, unzilat alayya suratu tabarak, kata Nabi, telah diturunkan kepadaku surat Tabarak, surat Al-Mulk. Wahia salasuna ayatan, dan surat ini hanya terdiri dari 30 ayat, jumlatan wahidatan, diturunkan sekaligus. Jadi 30 ayat ini langsung diturunkan sekaligus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan kemudian beliau melanjutkan sabdanya, hiyal mani'atu fil qubur, dia adalah pembela di dalam kubur. Surat Al-Mulk ini pembela di dalam kubur. Wa inna qira'ata qul huwallahu ahad ta'dilu fis sholati qira'ata sulusil Qur'an. Ini kelanjutannya ya. Dan bacaan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini kelanjutan dari hadis yang agak panjang ini. Ya, jadi poinnya adalah, kata Nabi, telah diturunkan kepadaku surat Al-Mulk yang terdiri dari 30 ayat, turunnya sekaligus. Dan surat itu apa? Al-mani'atu fil kubur, pembela di dalam kubur. Nah, kalau Bapak masuk kubur, ini kita perlu bertanya. Kita perlu apa? Ya, paling tidak itu bersiap-siap. Ketika kita sudah meninggal, kita dimasukkan ke dalam kubur, siapa yang gerangan yang akan membela kita? Dan kita butuh pembela. Nah, salah satu pembela yang dikabarkan oleh Nabi dan bisa membela kita di alam kubur adalah surat Al-Mulk ini. Surat Al-Mulk. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu qala li rajulin, bahwasanya beliau Ibnu Abbas berkata kepada seseorang, ala udhifuka bihaditsin tafrahu bihi, mau enggak ku kabarkan kepadaku satu hadis, satu ucapan yang dengan itu kamu akan senang. Qala, orang itu berkata, bala, mau.
Qala, kata Ibnu Abbas, Iqra tabarakalladzi biyadihil mulk. Bacalah surat Al-Mulk. Wa 'allimha ahlaka, dan ajarkan surat itu kepada istrimu. Wa jami'a waladika, ajarkan kepada semua anak-anakmu. Wa sibyani baitika, dan anak-anak yang berada di rumahmu. Wa jiranaka, ajarkan pada tetangga-tetanggamu. Ini ucapan Ibnu Abbas. Ini, bacalah surat Al-Mulk, kamu baca surat Al-Mulk, ajarkan istrimu surat Al-Mulk, ajari anak-anakmu, anak kandungmu, ajari anak-anak yang ada di rumahmu, ajari tetangga-tetanggamu. Ya. Fa innaha al-munjiyatu wal mujadilatu. Karena surat Al-Mulk itu adalah al-munjiyah, penyelamat, wal mujadilah. Mujadilah itu. Nah, di Quran ada surat namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Di juz 8 nanti, ini per juz 29, di juz 8 itu diawali dengan surat apa? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu pendebat. Ini surat yang punya potensi pendebat, menjadi pendebat yang ulung, itu adalah apa? Surat Al-Mulk ini. Ya. Tujadilu yaumal qiyamati 'inda rabbiha liqariha. Dia akan mendebat siapa? Mendebat Allah. Artinya siap apa? Beradu argumentasi dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membela qariha, orang yang membaca surat Al-Mulk. Tatlubu lahu an tunjiyahu min adzabin nar. Surat ini tatlubu lahu, akan meminta kepada Allah an yunjiyahu, agar Allah menyelamatkan orang itu min adzabin nar, dari azab neraka. Wa yanju biha sahibuha min adzabil qabri, dan orang yang membaca surat Al-Mulk itu dengan sebab surat Al-Mulk akan selamat dari azab kubur. Qala Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan apa? Lawadittu, aku berharap, annaha, bahwa surat Al-Mulk itu fi qalbi kulli insanin min ummati, berada di setiap hati manusia dari kalangan umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Nabi. Dan Nabi sampai mengatakan lawaditu, aku ini benar-benar berharap, senang, annaha, bahwasanya surat Al-Mulk ini apa? Fi qalbi, di dalam hati, kulli insanin, setiap manusia, min ummati, dari umatku. Nah, maka kalau Bapak ingin membuat senang, membuat gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah itu salah satu upayanya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah apa? Menghafal surat Al-Mulk. Benar-benar ini saya ajak bapak-bapak untuk apa? Berusaha untuk menghafal surat Al-Mulk ini. Ya meskipun butuh waktu yang agak lama, itu tidak masalah. Sehari bapak baca satu ayat, udah ulang aja satu ayat, diulang berkali-kali. Kalau hari ini belum hafal, lanjut besok ayat itu lagi, sampai nanti ayat itu betul-betul apa? Hafal. Setelah hafal ayat pertama, lanjut ayat kedua. Meskipun butuh setahun nggak apa-apa, Pak. Itu lebih baik, Pak. Tahun depan bapak hafal, daripada kita tidak pernah memulainya, akhirnya tahun depan juga belum hafal. Ya. Jadi sebisa mungkin mohon untuk dihafal surat Al-Mulk ini. An Anasin qala, ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah khadim, pelayan ataupun pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian, mata, dia meninggal dunia, walaisa ma'ahu syai'un min kitabillah, dan dia tidak punya sesuatu apapun dari Al-Qur'an, illa tabarak, kecuali tabarak, surat Al-Mulk. Jadi Quran itu kan 30 juz, ada 114 surat. Nah dia nggak hafal satu pun surat, Pak, kecuali satu surat, itu surat apa? Al-Mulk ini. Ini hebat ini berarti kan, Al-Mulk hafal kan? Nah kalau kita kan Al-Mulk belum hafal, An-Nas, Al-Falaq hafal, tapi banyak di juz 30 ya. Nah tapi diceritakan di hadis ini bahwa ada seorang sebelum kalian itu meninggal dunia, dia nggak punya hafalan Quran kecuali satu surat, yaitu apa? Tabarak, surat Al-Mulk. Falamma wudi'a fi khufratihi, tatkala sudah diletakkan di lubang kuburnya, setelah dikuburkan, atahul malak, dia didatangi oleh malaikat. Ya memang begitulah ya. Siklus orang yang setelah meninggal dunia itu kan, setelah dikuburkan
yang menguburkan pergi akan didatangi apa? Malaikat. Fasaratis suratu fi wajhihi. Faqala, kemudian tiba-tiba Pak, surat Al-Mulk itu menjelma di hadapan orang ini. Kita tidak bisa membayangkan menjelma dalam wujud apa. Yang jelas surat Al-Mulk ini tiba-tiba Pak menjelma di hadapannya. Faqala, kemudian malaikat itu berkata kepada surat Al-Mulk. Jadi malaikat yang datang, ya awalnya mau menyiksa tadi, penyiksa atau apalah gitu. Tiba-tiba ngomong sama surat Al-Mulk. Innaki min kitabillah. Sesungguhnya kamu bagian dari kitab Allah, bagian dari Al-Quran. Wa ana akrahu masa ataki, dan aku nggak senang untuk menyakitimu. Jadi ketika seseorang hafal Al-Mulk kan, jadi di dalam hati, di dalam dada orang itu ada surat Al-Mulk. Ketika malaikat datang mau menyiksa misalnya, nah, Al-Mulk ini akan menampakkan menampakkan dirinya lah, tapi dalam wujud yang kita tidak ketahui. Lalu malaikat mengatakan, innaki min kitabillah. Kamu itu bagian dari kitab Allah, bagian dari Al-Quran. Dan aku nggak bisa untuk apa? Menyakitimu. Nggak bisa untuk apa? Memperlakukanmu dengan tidak baik. Wa inni la amliku laki wala lahu wala li nafsi darran wala naf'an. Dan aku ini nggak punya kekuatan untuk memberikan madarat kepadamu, kepada orang ini, dan bahkan kepada diriku apa? Sendiri. Aku ini hanya menjalankan perintah Allah. Fa in aradti hadza bihi fantaliqi ila rabbi fashfa'ila. Kalau kamu menginginkan supaya aku enggak menyiksa orang ini, maka silahkan kamu pergi kepada Tuhanmu, mintalah syafaat kepada Tuhanmu untuk orang ini. Fantaliqa atau fatantaliqu ila rabbi. Akhirnya surat Al-Mulk ini menghadap kepada Allah. Fataqulu, dan dia akan berkata, ya Rabb, wahai Allah, inna fulanan amada ilayya min baini kitabika. Sesungguhnya si fulan itu memilih menghafal aku di antara surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak ayat, dari sekian banyak surat, dia ini hanya menghafal aku satu surat saja, Al-Mulk. Fata'allamani wa talani, dia mempelajariku dan dia membacaku. Ini yang ngomong surat Al-Mulk. Afatuhrikuhu anta bin nari wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Akankah engkau membakar orang itu dengan api neraka dan menyiksanya sementara aku berada di mana? Di dalam dadanya. Tuh petigo ya Allah. Aku ini bagian dari kitabmu. Akankah engkau menyiksa dia, membakar dia di neraka, mengazab dia di kuburnya, padahal aku berada di dalam dadanya? Kemudian fa in kunta fa'ilan dzalika. Kalau engkau benar-benar akan melakukan hal itu ya Allah, benar-benar akan menyiksa orang itu di kuburan misalnya, famhuni min kitabik, maka hapuskan saja aku dari apa? Al-Qur'an, dari kitabmu ya. Jadi protesnya surat apa? Al-Mulk aja coba. Enggak rela kalau orang yang menghafal surat Al-Mulk itu di dalam hatinya, di dalam dadanya ada Al-Mulk itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau benar-benar engkau nyiksa orang itu, ya udah lebih baik apa hapuskan aku saja dari kitab. Mending di Quran enggak usah ada saja surat apa? Al-Mulk. Lewati saja Al-Mulk, sudah hapus, enggak perlu apa? Ada. Terus apa kata Allah? Nah, kata Allah gitu. Ya Allah itu ya Allah betul. Ala araqi ala araqi ghadiban atau ghadibti artinya. Loh, kok aku melihat kamu tuh lagi marah? Kok kamu marah-marah kenapa? Kurang lebih gitu. Kok kamu marah-marah kenapa? Fataqulu, kemudian surat Al-Mulk ngomong, wa huqqali an aghdab. Ya, memang hakku untuk marah ya Allah. Sepantasnya aku apa? Marah. Masa ada orang yang menghafalku malah hendak engkau siksa. Akhirnya fayaqulu, kata Allah, Pak, idhabi faqad wahabtuhu laki. Sudah sana pergi. Orang itu kukasihkan kepadamu. Ya. Wa syafa'tuki fi, dan aku izinkan kamu untuk memberikan syafaat pada orang itu. Syafaat itu dari pertolongan. Aku izinkan kamu untuk memberikan syafaat pada orang itu. Fataji'u, akhirnya apa? Orang itu datang. Fatazburul malaku wa yakhruju kasifal bal. Setelah datang malaikat yang hendak menyiksa tadi apa? Akhirnya pulang dengan tangan kosong. Yang awalnya malaikat ingin datang hendak menyiksa, tapi barokah ada surat Al-Mulk yang ada di dada orang itu, akhirnya apa? Malaikat balik kanan, balik badan, enggak jadi apa? Enggak jadi menyiksa. Itu Pak. Ya, potensi kita disiksa itu kan besar Pak.
Ya, potensi kita disiksa itu apa? Besar. Nah, kita butuh pembela, butuh pendebat yang bisa membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lam yahlaminhu bi syai'in fataji'u fatad'u faha ala fihi. Kemudian surat Al-Mulk ini datang dan menempelkan mulut. Ini tentu kita nggak bisa membayangkannya. Mulutnya surat Al-Mulk pada mulutnya orang ini. Fataqulu, terus surat Al-Mulk itu mengatakan marhaban, selamat bihadzal fam. Nih, beruntungnya mulut ini, ya, selamat pada mulut ini. Farubbama talani, mulut yang apa? Yang telah membaca, ya, menggunakan mulut ini untuk apa? Membaca. Wa yaqulu marhaban bihadzas sadr farubbama wa'ani. Ini, selamat kepada dada yang menghimpunku, yang di dalamnya ada aku. Dan seterusnya masih ada kelanjutan di sini. Tapi poinnya adalah, nah, surat Al-Mulk yang tersimpan, yang berada di dalam dada atau hati seseorang itu nanti akan hadir untuk menjadi penolong orang tersebut tatkala malaikat datang untuk apa? Menyiksa orang itu. Baik, masih ada beberapa hadis lagi berkaitan dengan keutamaan surat Al-Mulk ini, tetapi secara umum maknanya mirip-mirip, Pak. Yang jelas surat Al-Mulk ini di antara faidah ataupun fadilah yang paling banyak disebutkan hadisnya ataupun riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabat Nabi adalah surat Al-Mulk ini menjadi penolong kita di mana? Di alam kubur. Ya, jadi kalau Bapak pengen mencari bekal kematian, ya, selain amal-amal yang pernah kita lakukan, maka sekarang ditambah, Pak, surat apa? Surat Al-Mulk. Ya, kita nggak bisa ngapal Quran, oke lah, karena memang kemampuan kita terbatas. Kita dulu dari kecil mungkin tidak dididik dengan baik, tidak dimotivasi untuk menghafal Quran. Tapi setidaknya kita masih ada kesempatan, masih ada harapan untuk menghafal surat apa? Al-Mulk. Satu surat yang hanya terdiri dari 30 ayat. Dan nanti Bapak baca surat itu. Nah, kalau sudah hafal, nanti sesekali dijadikan bacaan untuk apa? Sholat. Karena Nabi itu biasa baca surat Al-Mulk itu di waktu subuh, Pak. Waktu subuh di hari-hari tertentu itu Nabi di satu rakaat itu membaca surat apa? Surat Al-Mulk. Sesekali saja. Kalau setiap hari kan Bapak mesti kesulitan kan. Setiap subuh membaca surat Al-Mulk itu lama sekali, Pak. Lama sekali. Nah, sesekali begitu. Baik, itu ya. Nanti untuk bagi bapak-bapak yang ingin menggali lebih dalam lagi, pengen menggali lebih banyak tentang keutamaan surat Al-Mulk, bisa merujuk pada kitab-kitab tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama. Nah, tadi hadis-hadis yang saya bacakan tadi sumbernya dari kitab tafsir apa? Ad-Durrul Mansur yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Ya, dan hampir di semua kitab tafsir yang besar-besar itu sebelum membahas ayat demi ayat itu biasanya memang menyebutkan tentang apa? Keutamaan dari surat-surat yang hendak dibahas. Baik, sekarang kita masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini diawali dengan kata tabarok. Tabarok itu apa? Tabarok itu akar katanya dari kata barokah. Ini barokah. Ya, akar katanya dari kata apa? Barokah. Lah barokah itu apa? Manfaat. Nah, barokah itu oleh para ulama dijelaskan dengan kasratul khairi wa ziyadatuh. Banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan yang banyak dan terus bertambah, itu namanya barokah. Maka tanda sesuatu itu berkah, biasanya sesuatu itu akan menghasilkan banyak kebaikan dan kebaikan itu terus berlanjut atau bertambah. Nah, saya beri contoh misalnya, Allah memberikan umur kepada seseorang. Tanda kalau umurnya itu berkah, biasanya begini. Meskipun umur itu secara angka nggak terlalu banyak, umurnya pendek, tetapi di umur yang pendek itu dia bisa melakukan banyak kebaikan. Itu tanda kalau umurnya berkah. Nah, salah satu contoh ya, tentu contoh yang terbaik adalah Rasulullah. Rasulullah itu umurnya hanya 63 tahun. 63 tahun itu pendek, Pak, dibanding umur nabi-nabi sebelum beliau. Ya, karena nabi-nabi yang lain itu umurnya sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Nabi Muhammad hanya 63 tahun.
Tapi kebaikan yang dihasilkan oleh durasi 63 tahun itu mengalahkan kebaikan seluruh nabi dan rasul sebelum beliau. Kebaikan nabi dalam waktu 63 tahun itu tidak bisa dihitung dengan angka. Itu tanda kalau umur nabi meskipun pendek tapi apa? Berkah. Kemudian contoh yang bukan nabi misalnya dari kalangan ulama. Kita mengenal satu imam besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, namanya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu usianya hanya sekitar 40-an tahun, Pak. Ada yang mengatakan 42, 43, 47, yang jelas 40 tahun, 40-an tahun. Sekitar 40-an tahun itu beliau sudah meninggal dunia. Itu pun belum sempat untuk menikah. Beliau meninggal dalam keadaan belum sempat untuk apa? Menikah. Ya, karena bukan berarti beliau nggak pengen menikah, karena beliau sibuk dengan ilmu, sibuk menulis, ya sampai nggak ada waktu untuk memikirkan perempuan. Nah, itu Imam Nawawi itu kalau kita nggak bisa mencontoh beliau, ya. Kalau kita malah mikirnya perempuan terus nggak sempat untuk apa? Nulis. Nah, gitu kan? Jadi beda. Jadi kalau ada anak muda hari ini misalnya pengen niru-niru Imam Nawawi, aku nggak pengen nikah. Itu harus aktivitasnya seproduktif Imam Nawawi. Nah, dia nggak pengen nikah, pengen kayak Imam Nawawi, tapi setiap hari apa? TikTokan, Instagraman, lihat cewek-cewek gitu misalnya. Ya susah. Nah, Imam Nawawi setiap saat nulis terus, maka karya beliau itu luar biasa. Ada kitab namanya Al-Majmu' Syarh Muhadzab segini. Jilidnya itu segini. Luar biasa. Belum kitab-kitab yang tipis-tipis misalnya. Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian apa? Riyadhus Shalihin yang hampir dikaji di setiap masjid. Coba. Umur Imam Nawawi itu pendek, 40-an tahun sudah meninggal dunia, tetapi Allah menunjukkan kepada kita bahwa usia beliau yang pendek itu penuh dengan apa? Keberkahan. Buktinya apa? Buktinya karya beliau, Pak. Itu sampai hari ini, sampai detik ini masih dan terus dikaji, dipelajari hampir di semua masjid di seluruh dunia. Bapak kalau kemanapun nyari masjid yang ada kajian rutinnya, rata-rata yang ada kajian rutinnya, itu mesti salah satu kajian apa dari kitab-kitab yang dikaji itu mesti salah satunya karya Imam siapa? Nawawi. Entah itu Riyadhus Shalihin, entah itu Arba'in Nawawiyah, entah itu Al-Azkar, zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi, entah itu apa Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Itu tanda bahwa usia beliau yang pendek tetapi apa? Berkah. Dari usia yang pendek itu melahirkan banyak kebaikan dan kebaikan itu terus berlanjut, nggak putus-putus. Di Imam Nawawi. Bapak keliling aja ke masjid manapun yang ada kajian rutinnya, itu rata-rata, walaupun mungkin ada 1-2 masjid yang memang nggak ada kajian Imam Nawawinya, tapi rata-rata Pak itu mesti ada satu kitab yang dikaji di masjid itu dan itu karya Imam Nawawi. Itu saking banyaknya karya beliau. Itu tanda kalau usia beliau itu apa? Berkah. Kemudian keberkahan itu terkadang juga diberikan pada harta. Ya, kita punya dikasih harta oleh Allah. Lah Bapak bisa mengukur, walaupun nggak bisa memastikan ya. Setidaknya Bapak bisa menilai harta kita itu berkah atau tidak. Maka lihat saja dari harta yang Bapak miliki itu seberapa besar kebaikan yang lahir, seberapa besar kebaikan yang bisa dihasilkan. Harta Bapak sedikit misalnya, gaji misalnya pas-pasan 5 juta misalnya sebulan. Kan ya standar lah, di sini kan 5 juta itu kan. Dari gaji yang 5 juta itu tapi Bapak bisa menafkahi istri cukup. Bayar sekolah anak di pondok misalnya. Masih ada untuk ngasih orang tua, masih ada untuk sedekah yang anak yatim misalnya. Ya, kelihatannya nominalnya nggak seberapa, tapi dari nominal yang nggak seberapa itu tapi bisa mencukupi banyak kebaikan. Nah itu insya Allah tanda kalau di dalam harta itu ada apa? Keberkahan. Lah kebalikannya kalau duit Bapak banyak, secara zahir kebutuhannya sedikit, kok belum akhir bulan sudah habis. Nah, itu Bapak perlu evaluasi. Ya. Gaji 150 juta misalnya ya. Ada yang gaji segitu. 150 juta. Istri baru 1 Pak misalnya.
Anak juga baru satu, masih kecil, belum butuh banyak biaya. Tapi setiap tengah bulan kok habis duitnya. Loh, terus setelah itu dia bingung, loh duit kok habis kemana ya? Duit yang nerima dia, yang pakai dia, terus habis tanya orang lain, duitku habis kemana ya? Nggak jelas, menguap begitu saja Pak. Lah itu perlu evaluasi, perlu muhasabah. Kenapa kok duit yang sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan yang belum seberapa kok sudah habis di tengah bulan? Nggak ada yang untuk zakat, untuk sedekah, infak, untuk nolong orang lain, nggak ada jatah untuk itu. Nah itu bisa jadi Allah mencabut keberkahan dari harta tersebut. Nah maka di dalam bahasa Arab itu ada kata yang mirip dengan kata berkah. Berkah itu bahasa Arabnya apa? Al-barokah Pak. Kalau ditulis alif, lam, ba, ro, kaf, tak marbutoh. Al-barokah. Nah di dalam bahasa Arab itu ada kata yang penulisannya sama, hanya harokatnya sedikit berbeda. Yaitu kata apa? Al-birkah. Jadi al-birkah dan al-barokah itu kalau ditulis tanpa harokat itu tulisannya sama. Al-barokah dengan al-birkah. Nah kalau dikasih harokat beda. Satu al-barokah, roknya fathah. Yang satu al-birkah. Lah maknanya apa? Maknanya al-barokah itu ya keberkahan. Kalau al-birkah itu apa? Sumur Pak. Lah kemudian kata al-birkah ini menjadi filosofi untuk keberkahan. Ciri atau tanda kalau sesuatu itu berkah itu kayak birkah, kayak sumur. Sumur itu kalau ini sumur yang di kampung-kampung itu yang digali. Kalau Bapak lihat airnya ke dalam itu kan airnya segitu aja kan. Kan jarang ada sumur sampai meluap, itu kan jarang kan. Ya isi air sumur ya segitu saja. Tapi air yang kelihatannya hanya segitu itu ditimba sebanyak apapun tidak pernah kering, tidak pernah habis. Nah itu tanda berkah. Duit kelihatannya sedikit, tapi ngalir terus Pak. Kok gak habis-habis? Lah itu tanda apa? Berkah. Nah kalau duit belum mengalir kok sudah habis, itu gak berkah. Ya, dapat gaji transfer, langsung disedot kok cicilan habis semua. Gak ada sisa misalnya. Nah, itu ya. Nah jadi tabarokah itu akar katanya dari kata apa? Berkah. Dan kata tabarokah ini adalah sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang boleh disebut dengan tabarokah itu hanya siapa? Allah. Maka tabarokah setelah itu mesti harus lafaz jalalah. Tabarakallah. Nah, tabarokallah itu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu maksudnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mungkin bagaimana strategi Pak Ustaz kiat-kiat itu untuk menghafalkan tadi surat? Karena sekarang ini kan hambatannya cukup banyak. Misalnya kita nonton TikTok dan lain sebagainya, sendiri kadang ketika kita ngapalkan sendiri, apalannya hilang gitu. Bagaimana mungkin Pak Ustaz punya strategi kita mau berjuang untuk menghafalkan itu? Yang kedua, apakah ayat-ayat yang lain itu tidak bisa membantu kita? Baik. Yang pertama tentang kiat atau cara kita untuk menghafal surat Al-Mulk di tengah gempuran TikTok, Facebook, Instagram. Nah, jadi kalau Bapak punya TikTok itu hanya sarana Pak. Ya, jadi TikTok itu ya tidak bisa dihukumi itu baik atau buruk, tergantung penggunaannya. Nah, kalau Bapak punya TikTok, gampang Pak, buka TikTok. Terus dalam pencarian Bapak ketik surat Al-Mulk ayat 1. Udah, dengerin aja Pak. Mesti ada Pak, surat Al-Mulk ayat 1. Ya, Bapak setel ulang-ulang terus ya sebelum tidur. Puter aja di situ terus, satu ayat saja Pak. Sampai nanti Bapak hafal. Nah, kalau sudah hafal nanti ganti pencarian surat Al-Mulk ayat 2. Nanti ada. Sampai nanti selesai ayat 30. Nah artinya apa? Artinya gini, kita memanfaatkan media yang ada ini untuk membantu kebaikan yang hendak kita canangkan. Ya karena media itu atau teknologi ini ya seperti pisau bermata dua Pak. Tergantung kita bagaimana menggunakannya. Dan kita harus mengakui bahwa kita hari ini tuh hampir nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya perkembangan zaman tadi. Ya, coba siapa di antara Bapak yang nggak punya handphone? Mesti punya semua kan, rata-rata mesti punya semua kan. Dan isinya mesti ada Instagram, ada TikTok macam-macam kan.
Lah, maka tergantung bagaimana kita menggunakan sosial media itu untuk kebaikan. Lah, kalau Bapak pengen menghafal, ya jangan nyari yang aneh-aneh ya. Cari apa? Surat Al-Mulk ayat 1. Insya Allah ada, Pak. Cari syekh siapa yang baca itu, potongan-potongan ayatnya kan sudah ada. Nah, itu. Jadi Bapak gunakan TikTok itu untuk membantu Bapak menghafal. Sehingga nanti apa? Telinga Bapak terbiasa menghafal ayat surat-surat Al-Mulk. Nah, kemudian mata dan lisan Bapak berusaha mengikuti. Ya, jadi Bapak baca misalnya sampai 40 kali. Biasanya kalau sudah 40 kali baca Pak, itu nanti akan mudah hafal. Ya, kalau 40 kali belum hafal, tambah 40 kali lagi. Kalau belum hafal, tambah 40 kali lagi Pak. Ya, insya Allah Pak, 120 kali itu mentok sudah hafal. Ya, insya Allah, coba aja Pak. Terkadang kendala kita itu nggak sabar Pak. Manusia itu kan disifati apa? Ajula itu buru-buru Pak. Pengennya hafal hari ini, ngapalnya mulai sekarang, hafalnya juga harus hari ini. Nggak sabar. Tidak sabar menjalani proses. Pengen langsung sekali duduk ngapal satu halaman atau satu surat langsung hafal. Itu maunya kita Pak. Padahal kan nggak harus begitu Pak. Bapak satu ayat saja dinikmati, baca aja 40 kali. Belum hafal tambah 40 kali, belum hafal tambah 40 kali. Insya Allah mentok 120 kali Bapak hafal. Ya, nanti ayat kedua begitu. Baca 120 kali hafal. Nah, terus sampai nanti ketemu 30 ayat. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti setelah hafal Bapak syukuran. Ya nggak apa-apa. Nah, kan ini satu prestasi kan. Ya, selama ini kan kita jarang ngapal surat-surat yang keluar dari juz 30 kan. Oh, ini sekali ngapal satu surat di luar juz 30 dan surat yang istimewa. Begitu Bapak hafal, nanti setoran pada Ustadz. Setoran surat apa? Al-Mulk. Begitu Bapak dinyatakan lulus hafal, nah Bapak syukuran. Nyembelih kambing atau apalah gitu. Syukuran itu. Loh, dulu Pak sahabat Nabi itu ada yang punya tradisi begitu Pak. Kalau ada sahabat Nabi itu kalau setelah hafal surat Al-Baqarah nyembelih unta. Al-Baqarah tadi ya. Lah Bapak kan Al-Mulk, ayam saja lah ya. Ayam. Gak apa-apa. Ini kenapa kok begitu? Karena ini apresiasi Pak. Sesuatu yang kita syukuri itu kan berarti sesuatu yang luar biasa kan. Kita harus menganggap pencapaian kita bisa menghafal surat Al-Mulk itu sebagai satu prestasi yang luar biasa. Jangan dianggap hanya surat Al-Mulk. Jangan begitu Pak. Ngapal Al-Mulk itu nggak gampang loh Pak. Termasuk ketika anak Bapak misalnya hafal satu surat pendek, itu harus Bapak apresiasi. Jangan malah Bapak gembos, ya lah baru surat pendek saja kok terlalu senang. Loh saya itu ada Pak, tetangga lah ya. Itu istri saya itu ngajar anaknya tetangga itu dari betul-betul dari dasar sampai akhirnya dia bisa baca Quran dengan baik dan benar, sampai bisa ngapal juz 30. Nah, setelah ngapal juz 30 kan diuji. Saya yang uji itu, saya uji. Hafal baca satu juz dari awal sampai akhir itu hafal. Saya kasih sertifikat, saya kasih duit, tak kasih hadiah. Lah, terus saya ngomong ke anaknya minta hadiah sama apa? Ibunya, orang tuanya gitu. Lah jawab ibunya apa? Alah, baru hafal satu juz 30 aja kok minta hadiah. Ya Allah. Lah itu padahal orang tua aja nggak bisa baca Quran. Nggak boleh begitu loh Pak. Kita itu harus menanamkan pada anak-anak kita bahwa pencapaian apapun berkaitan dengan Al-Quran itu dianggap sebagai satu prestasi. Meskipun hanya hafal surat-surat pendek, satu ayat, satu surat pendek, itu harus Bapak apresiasi. Biar anak itu meyakini bahwa ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu harus diapresiasi. Nah, termasuk Bapak tadi. Kalau Bapak sudah hafal surat Al-Mulk itu ya Bapak harus apresiasi. Ngasih reward untuk diri sendiri lah nggak apa-apa. Ya berhubung saya bisa hafal surat Al-Mulk, saya kasih hadiah saya berangkat umroh misalnya. Misalnya begitu. Itu reward untuk diri sendiri. Istilahnya self reward ya, reward untuk apa? Diri sendiri. Itu ya, jadi gunakan media untuk membantu kita menghafal surat Al-Mulk. Kemudian yang kedua ya, sebenarnya tidak ada metode yang lain Pak. Kalau pengen hafal ya harus diulang-ulang. Ya. Dan kalau sudah hafal, tetap harus Bapak baca. Setelah hafal terus Bapak diamkan, itu masih hilang Pak. Ya. Bapak nih sebulan ngapal surat Al-Mulk hafal. Sudah hafal betul. Merasa sudah hafal, enggak Bapak baca lagi, enggak Bapak murojaah lagi. Ya sudah mesti lupa, mesti hilang. Ya. Karena hafalan Quran itu
perginya itu lebih cepat daripada unta yang tidak diikat. Bapak bawa unta, nggak diikat, untanya kan apa? Pergi lari. Nah, hafalan Quran itu larinya lebih cepat lagi daripada itu. Nah, bahkan satu-satunya cara kalau nggak pengen hafalan itu hilang ya diulang-ulang terus, dimurojaah. Ya makanya surat Al-Mulk itu dibaca. Nah, anak sebenarnya ada riwayat Pak, Nabi itu rutin baca surat Al-Mulk kapan? Sebelum tidur Pak. Jadi sebelum tidur beliau ini punya kebiasaan satu amalan apa? Membaca surat Al-Mulk. Ya, selain surat-surat yang juga disebutkan di pembahasan surat-surat yang lain. Kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kan juga beliau baca kan. Tapi di surat Al-Mulk ini juga ada hadis kalau Nabi juga punya kebiasaan, punya amalan sebelum tidur rutin membaca surat apa? Surat Al-Mulk. Itu Pak ya di antara kiat-kiatnya. Kemudian yang kedua, apakah surat yang lain itu tidak bisa menolong? Ya bisa menolong Pak. Ya, tetap Quran itu akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada pembacanya. Karena kata Nabi Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi temannya. Temannya Quran itu siapa? Yang baca Quran, yang ngapal Quran, yang ngaji Quran. Itu temannya Al-Quran. Nah, tetapi ini kan yang baca Quran secara keseluruhan. Lah, Bapak sering baca Quran apa enggak? Pernah bawa khatam Quran berapa kali? Setiap bulan khatam? Enggak kan? Nah, makanya kalau kita enggak bisa Quran seluruhnya, maka pilihlah surat-surat yang secara spesifik dijelaskan oleh Nabi ada keutamaannya. Surat yang lain bisa jadi Pak punya keutamaan. Bisa jadi memberikan Pak syafaat. Dan salah satu syafaatnya gini. Nanti hafalan Quran yang kita miliki, kalau itu bukan surat Al-Mulk Pak, itu akan menjadi penentu kita ada di surga tingkat berapa. Jadi pas kita masuk surga itu disuruh baca Quran Pak. Dan nanti Bapak akan berhenti di ayat terakhir yang Bapak apa? Baca. Bapak cepat masuk surganya insya Allah kan. Karena baca Qurannya kan pendek kan. Qul a'udzu birabbin nas, selesai, udah masuk surga langsung. Nah yang hafal Quran kan baca terus Pak sampai nanti habis ayatnya. Nah, dia akan masuk ke surga yang sangat tinggi. Kenapa? Karena bacaan atau hafalan Quran yang dia miliki. Ya, bacalah dan naiklah kamu ke dalam surga. Dan tempatmu di dalam surga adalah di ayat terakhir yang kamu baca. Maka Bapak insya Allah masuk surganya Pak cepat karena bacaannya sedikit. Gak apa-apa Pak. Itu keutamaan surat-surat yang lain. Nah, tetapi kalau berkaitan dengan alam kubur Pak, yang paling masyhur dan riwayatnya banyak, hadisnya banyak itu ya, yang akan menjadi pembela kita di alam kubur adalah surat apa? Surat Al-Mulk ini. Jadi masing-masing ayat itu terkadang Rasulullah menyebutkan keutamaan spesialnya. Maka berpegang saja pada kabar yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita pengen selamat di alam kubur, ya kita andalkan surat apa? Al-Mulk ini. Nah begitu. Nah nanti kalau pengen masuk surga di level yang tertinggi, nah Bapak bisa menghafal sebanyak-banyaknya ayat atau surat di dalam Al-Quran. Semakin banyak hafalan kita, maka potensi kita masuk surga di tempat yang lebih tinggi semakin besar. Begitu Pak, kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.